Olahraga sering menjadi kebanggaan dan bahkan martabat sebuah negara. Lewat olahraga, sebuah negara bisa lebih unggul dari negara lain. Sebagian negara bahkan sudah menjadi ikon dalam cabang olahraga tertentu. Seperti Amerika Serikat untuk basket atau Jamaika untuk lari cepat. Lalu bagaimana jika olahraga menjadi alat untuk menyampaikan protes atau dukungan pada suatu kejadian tertentu di muka bumi? Inilah yang kami ulas di segmen ini. Ada politik di panggung olahraga. Yang terbaru, apalagi jika tidak terkait dengan keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin menyerang Ukraina. Imbasnya, beberapa federasi dan liga olahraga memutuskan untuk mengesampingkan tim dan atlet Rusia. Gelombang boikot kepada Rusia dimulai 4 hari setelah Rusia melancarkan operasi militer ke Ukraina pada 24 Februari lalu. Komite Internasional Olimpiade merekomendasikan agar Federasi Olahraga Internasional tidak membolehkan atau mengundang atlet dan ofisial asal Rusia dan Belarusia. Alasannya untuk melindungi integritas kompetisi olahraga global dan untuk keselamatan semua peserta. Setelah rekomendasi tadi, ada efek bola salju. Pada hari yang sama, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA dan Asosiasi Sepak Bola Eropa UEFA menangguhkan keikutsertaan tim nasional Rusia dan klub asal Rusia dari kompetisi internasional. Kedua organisasi menyatakan solidaritas penuh untuk semua orang yang terdampak di Ukraina dan berharap agar situasi di Ukraina segera membaik, agar sepak bola bisa kembali menjadi pemersatu dan pencipta perdamaian bagi semua kalangan. Perhelatan olahraga yang sedianya berlangsung di Rusia pindah lokasi. Final Liga Champions pindah dari Gazprom Arena, Saint Petersburg ke Stade de France, Paris pada 28 Mei 2022 mendatang. Federasi Catur Internasional juga membatalkan Kongres Catur tahunan yang rencananya berlangsung di Moskow. Mereka membuka tawaran untuk alternatif lokasi lain. Tak ketinggalan, Federasi Automobil Internasional telah membatalkan Russian Grand Prix September nanti. Begitu juga dengan Komite Paralimpiade Internasional memutuskan melarang atlet Rusia dan Belarusia bertanding di Beijing tanggal 4 hingga 13 Maret 2022. Padahal sebelumnya Komite Paralimpiade Internasional sempat berbeda suara. Akhirnya tekanan internasional mengubah pendirian mereka. Bukan hanya kompetisi yang mempertemukan Homo sapiens yang kena imbas. Federasi Kucing Internasional juga memboikot kucing asal Rusia untuk mengikuti kontes. Ironisnya, atau ini tidak adilnya, tekanan serupa tak terjadi dalam beberapa konflik politik yang sama-sama menelan korban jiwa. Ambil saja contoh, Nazi Jerman ambil bagian dalam Piala Dunia 1938. Padahal beberapa bulan sebelumnya Nazi menganeksasi Austria. Bahkan dalam perhelatan Piala Dunia 1938, Nazi memaksa sejumlah pemain Austria untuk bermain dalam tim Nazi Jerman. Ada pula Prancis yang ikut dalam Piala Dunia 1950-an. Meskipun negara itu terlibat dalam perang berdarah melawan gerakan kemerdekaan Aljazair tahun 1954 sampai 1962. Angka kematian perang Aljazair masih kerap diperdebatkan. Namun, pihak Aljazair mengklaim lebih dari 1,5 juta jiwa tewas akibat perang itu. Jadi kemanusiaan seperti apa yang sebetulnya dibela? Tim sepak bola nasional Prancis justru menjadi contoh ideal bagaimana politik menjadi bagian dari olahraga dalam pengertian yang konstruktif. Setelah Zinedine Zidane yang notabene berdarah Aljazair membawa Prancis menjuarai Piala Dunia 1998, slogan Black Blanc Bleu atau hitam putih Arab dipopulerkan untuk menggadang multikulturalisme tim. Bahkan Presiden Jacques Chirac ketika itu kerap kali bertemu dengan para pemain dan mengajak mereka tur dunia untuk mengampanyekan keberagaman Prancis. Popularitas Chirac berkembang seiring kesuksesan tim nasional Prancis. Bahkan tim sepak bola Les Bleus ini sempat menjadi simbol kejayaan negara yang mendistraksi warga Prancis dari masalah dalam negeri sesungguhnya seperti rasisme dan kemiskinan. Tapi apakah keterlibatan politik di panggung olahraga selalu diperbolehkan? Nyatanya tidak. Seperti ketika legenda Mesir Mohamed Abu Trika menyampaikan dukungan untuk Palestina lewat pesan di baju yang bertuliskan simpati untuk Gaza usai mencetak gol tahun 2008. Ia justru mendapat kartu kuning setelah selebrasi. Kini, di tengah tensi geopolitik Rusia-Ukraina,
Abu Trika kembali angkat bicara. Dia mengatakan keputusan menangguhkan klub dan timnas sepak bola Rusia seharusnya dibarengi dengan larangan serupa terhadap Israel. Dia menganggap FIFA dan UEFA abai terhadap apa yang terjadi di Palestina dan menggunakan standar ganda. Ini dia, standar yang bias politik. Aksi dukungan untuk Palestina juga pernah terjadi di Edinburgh di tengah pertandingan Liga Champions tahun 2014. Klub sepak bola tersukses di Skotlandia, Glasgow Celtic, ketika itu melawan klub asal Islandia dalam babak lanjutan Liga Champions. Supporter Celtic mengibarkan bendera Palestina sepanjang pertandingan. Imbasnya, UEFA menjatuhkan sanksi denda untuk manajemen Celtic. Sementara itu, kali ini untuk Ukraina, solidaritas penuh mengalir dari Liga Sepak Bola. Seperti Leicester City yang membuka Liga Premier dengan spanduk-spanduk pro-Ukraina, serta anti perang terpampang di sekujur King Power Stadium. Begitupun dengan para pemain yang masuk ke lapangan dengan balutan bendera Ukraina. Tak ada sanksi apapun untuk mereka kali ini. Aksi dukungan untuk Ukraina sah-sah saja. Mengapa perlakuan kepada Ukraina dan Palestina tidak sama? Di Amerika Serikat, masalah politik domestik pernah juga heboh di lapangan. Colin Kaepernick mendapatkan penolakan dari 70% tim American Football NFL setelah menyampaikan pandangan politiknya di lapangan dengan berlutut ketika lagu kebangsaan Amerika Serikat berkumandang. Sejumlah pihak termasuk NFL menganggap tindakan Kaepernick menghina bendera Amerika, sebab seharusnya ia berdiri sebagai bentuk penghormatan. Namun Kaepernick mengatakan bahwa dia tidak mau berdiri untuk menghormati bendera sebuah negara yang menindas orang kulit hitam dan orang non-kulit putih lainnya. Akibatnya, Kaepernick tak lagi mendapatkan kontrak dari tim manapun sampai sekarang. Banyak yang bilang atlet atau olahraga secara keseluruhan harus menjauhi politik. Namun sayang, sepertinya ada pihak-pihak yang menentukan kapan dan bagaimana olahraga dan politik bisa disatukan. Itu pun hanya kalau mereka setuju dengan pesannya. Ada harga yang harus dibayar dari aktivisme dalam olahraga. Tentu jika suara tadi tak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kesimpulannya, bukan olahraga dan olahragawan yang harus apolitis. Tapi olahraga sering dipaksa tunduk pada pandangan politik mayoritas. Dari sisi kemanusiaan, serangan Rusia ke Ukraina memang sulit dibenarkan. Moralitas universal menyebut begitu. Tapi bagaimana dengan tindakan Israel ke Palestina? Atau serangan Amerika Serikat ke Irak tahun 2003 silam? Lalu bagaimana olahraga dapat menjadi panggung yang adil bagi kemanusiaan? Bukan hanya bagi pihak yang tengah berkuasa. Siapa yang boleh menetapkan sikap politik begini boleh dilancarkan lewat olahraga, sementara yang lain tidak? Benar-benar bias. Rekor hat-trick Karim Benzema di Liga Champions sesaat lagi di Fakta Data.